Halo Sobat Himatem, selamat datang ke episode Mac Podcast kali ini. Sebelum kita mulai, ku perkenalkan diri dulu ya sebagai moderator. Aku Farah Emeraldin, bisa dipanggil Emir dari S1 Teknik Mesin. Nah, ada guest star kita nih hari ini. Coba perkenalkan diri dulu coba. Halo teman-teman, kenalin gue Yoga dari S1 Teknik Mesin Unila. Nah, gue coba, kalau sekarang itu angkatan berapa gue? Angkatan 24 sekarang, Oh, berarti udah jalanin kuliah ini 2 tahun ya? 2 tahun. Coba sama 2 tahun ini perjuanganmu di Teknik Mesin Unila itu kayak gimana? Ada kesusahan kah atau biasa aja gitu? Jadi yang gue alamin banyak ya, susah, seneng, itu pasti nggak terhindarkan gitu loh. Apalagi memang base-nya gue tuh dari SMA kan, jadi kayak pas masuk teknik mesin ini banyak gitu hal baru yang gue temui di sini. Eh, Terus karena memang sebetulnya gue juga belum mau gue nggak kepikiran masuk teknik mesin pada waktu itu. Emang dulunya mau masuk mana? Dulu gue tuh rencana Hah? punya pikiran pengen masuk FK, cuma ya gue Gila, sadar diri jauh aja. amat gila. Dari FK ke mesin kan. Gue sadar diri aja makanya masuk mesin karena kalau gue pikir-pikir juga gue tuh suka ya kayak mengamati cara dunia bekerja itu kayak gimana sih. Kadang kayak hal-hal kecil, hal-hal sederhana itu tuh kalau kita amati ternyata kayak oh ada sesuatu yang menarik gitu. Ini fun fact ya guys. Jadi kalau bahasa Inggris itu teknik mesin itu mechanical engineering, bukan engine engineering. Kalau di translatein ke Indo harusnya teknik mekanika. Soalnya di jurusan ini mempelajari cara berbagai objek bekerja. Jadi bukan belajar sekedar mesin doang ya, ya gue. Ya, jadi eh, kalau di dalam bahasa Inggris kan mechanical ya, itu di bahasa Indonesianya mekanika. Mekanika itu pergerakan. Jadi kita tuh kayak pelajarin em, pergerakan dari yang kita pelajari. Maksudnya kayak misal nih, kayak pintu nih misalnya, Ya. itu kan ada pergerakannya. Nah itu bisa kita analisis. Terus ya intinya kita kayak menganalisis cara dunia bekerja gitu. Iya, teknik mesin bukan sekedar ganti oli doang ya yang orang pikir ganti Betul. oli atau sastra mesin, indahnya persahabatan kan. Jadi kita itu mempelajari bagaimana hal-hal itu bekerja. Coba sama di kuliah di sini belajarnya itu apa aja kayak matkulnya atau praktikumnya gitu. Jadi kalau di teknik mesin di Unilight sendiri itu tuh kita banyak ya, konsentrasi itu ada banyak. Kita ada dari konversi energi, terus ada material, terus juga ada produksi dan manufaktur, terus ada perancangan juga. Nah, tentunya tiga-tiganya ini itu tuh punya apa ya? Punya mata kuliah yang berbeda atau kayak fokusnya berbeda gitu loh. Misal kalau di konversi energi itu kita lebih ke mempelajari gimana cara bekerja perpindahan panas itu sendiri. Terus kalau misal di material itu kayak kira-kira material apa sih yang cocok untuk digunakan untuk kita membuat sesuatu gitu. Terus kalau di perancangan itu kita mempelajari untuk merancang apapun itu gitu, entah piping, pumping dan lain-lain. Ya intinya kayak gitu sih. Oke, gitu. Kalau di coba contoh salah satu matkul dari konversi energi itu ada apa tuh? Nah kalau di konversi energi itu kan dia hubungannya sama suhu ya. Ya. Jadi dia lebih ke perpindahan panas, terus termodinamika, mekanika fluida juga itu masuk gitu. Oh, kok mekanika fluida itu masuk? Soalnya kan itu fluida ya, nggak ada hubungannya sama panas. Kok bisa masuk ke konversi gitu? Tentu ada hubungannya sama panas. Karena fluida itu kan media untuk mengantarkan panas kan. Misalnya kayak air, liquid tuh. Terus udara juga, gas gitu. Coba kalau di apa aja tadi bidangnya? Bidangnya ada konversi energi, material, terus produksi manufaktur, dan perancangan. Oh ya, manufaktur tadi belum dijelasin ya. Jadi kalau manufaktur itu kita kayak buat barang mentah itu menjadi produk jadi gitu. Oh, jadi kayak kerja di industri gitu ya? Iya betul. Oh, oke. Paham-paham. Kalau kalau di bidang material tuh matkulnya ada apa aja biasanya? Kalau di material itu kita pelajarin ada material teknik, itu kita kayak pelajarin struktur dari material itu kayak gimana aja. Terus ada metalurgi fisik juga gitu. Terus kalau apa ya, tinggal produksi sama konstruksi ya? Coba jelasin produksi dulu. Nah kalau produksi itu karena kan kita
buat produk mentah, kita buat barang mentah menjadi produk jadi. Itu pasti ada hubungannya sama kita menggambar 3D, kayak kita menggambar 3D itu lebih sering menggunakan software namanya SolidWorks. Berarti pakai software ya untuk desain-desain gitu Ya, produknya. nanti dari software itu kita hubungkan ke CNC. CNC apa tuh? CNC itu komputasi numerical control. Jadi cara kerjanya gimana itu? Jadi kalau misal kan CNC itu ada banyak ya. Ya. Salah satunya pembubutan deh, mesin bubut. Nah, kita bisa ngebuat suatu produk, misal balok besi nih. Ya. Itu kita mau ngebentuk sesuatu. Itu kita desain dulu di software SolidWorks, nanti itu kita hubungin ke CNC-nya. Nanti dia bakal bekerja sesuai dengan yang kita setting di software gitu. Keren ya teknologi. Di Ya. Unila ada kah mesinnya? Ada dong. Oh ada, gila. Coba next itu berarti yang terakhir konstruksi ya. Kalau itu ngapain aja tuh konstruksi dan matkulnya? Kalau konstruksi itu kita lebih ke analisis struktur ya. Kalau yang kita pelajari, yang fundamentalnya banget itu ada di mata kuliah statika struktur. Terus ada juga dari elemen mesin dan juga mekanika kekuatan material. Jadi kita kayak misal nih contohnya kalau dalam jembatan itu gimana caranya jembatan itu punya struktur yang kokoh, punya struktur yang kuat gitu. Coba kan ada 4 bidang nih. Coba konversi, terus produksi, konstruksi, sama satu lagi material. Yeah. Nah, udah kepikiran belum untuk mau masuk yang mana dari keempat itu? Kalau itu gue sih ada rencana pengen masuk ke konversi energi sih. Karena kalau dilihat-lihat juga kayak seru aja kan. Seru, banyak hitung-hitungannya ya. Ya lebih kalau aku sih sukanya lebih hitung-hitungan daripada teori. Kalau teori itu susah kadang-kadang kayak Asli sih. banyak apa teori dari masa lalu kan kalau hitung-hitung pasti angkanya pasti kan angka itu dikali itu. Kalau teori itu bisa dicampur dengan opini kita dan ya opini para apa insinyur sebelumnya. Ya betul. Jadi aku juga kepikiran sih mau masuk konversi energi. Nah kan kau bilang tadi di awal-awal itu ada sisi happy-nya, ada sisi kesusahannya. Coba jelasin dulu pas bagian happy-nya kayak gimana di mesin itu. Kalau bagian happy-nya yang pasti karena kita kan nemu banyak nih kayak hal-hal baru gitu. Kalau kita nemuin hal-hal baru itu pasti seru dong. Kayak misal di teknik mesin ini kan banyak praktikumnya ya. Nah dari praktikum itu kita jadi tahu nih. Jadi kita belajar tuh nggak sekedar teori aja, tapi secara praktikalnya itu kayak gimana gitu. Dan itu yang serunya itu di praktikumnya itu sebetulnya. Jadi apa praktekin apa yang kita belajar ya? Ya, Bukan cuma belajar teorinya doang, tapi kita juga melakukannya gitu. ya soalnya kalau belajar teori pasti bakal ngantuk, bener gak? Iya, sumpah. Coba kalau sisi kesusahannya dari kuliah di mesin apa itu? Sisi kesusahan yang pasti karena kita base-nya di teknik ya, itu pasti nggak lepas dari yang namanya matematika dan fisika. Ini adalah dua hal yang nggak pernah luput dari teknik gitu. Jadi kita harus belajar lebih ekstra lagi karena kita pelajarannya kayak yang di SMA tapi lebih mendalam lagi gitu. Emang background kau itu suka matematika atau gimana? Kalau dibilang suka sih nggak terlalu, tapi bisa aja. Kalau misal belajar, bisa aja gitu. Tapi ya nggak sedip itu juga gue. Ya kadang-kadang walaupun lebih seru hitung-hitungan mesti pusing aja soalnya banyak rumus-rumus yang bisa dipakai gitu teori-teorinya. Coba kalau dari culture mesin nih teman-temannya itu kayak gimana di sini? Culture-nya itu pasti seru ya. Yang namanya di teknik itu semuanya itu. Ini yang bikin saya culture shock itu semuanya itu kayak punya pemikiran yang sama, kompak gitu loh. Itu sih kayak amaze aja sama yang itu. Oh, jadi kayak yang di video itu ya apa indahnya persahabatan ya sastra mesin. Kalau kalian ngeliat tuh di VT orang di TikTok misalnya ya, pasti kalau misal arak-arakan yang paling disorot itu anak-anak teknik kan.
Ya. Yang disorot tuh karena ya mereka kompak gitu loh. Iya. Ternyata ya emang bener sekompak itu. Emang solid ya. Ya, Apalagi solid kalau gitu. kayak arak-arakan ITB kan yang paling ditonton tuh yang mesinnya kan. Asli. Apalagi kita M-Solver nih, lihat. Air solver ya. Kayak gimana gue arak-arakannya? Solidarity forever. Solidarity forever. For union machine strong. Nah, kalau dari segi apa ya, dosen-dosennya itu gimana? Kayak mereka ngajarnya bagus kah? Soalnya kan banyak yang lulusan dari luar negeri nih Unila teknik mesinnya. Itu kayak gimana? Untuk tenaga pengajar itu pasti berkualitas ya, karena memang eh, dosen-dosen yang ada di Unila ini juga, khususnya di teknik mesin, itu udah berpengalaman banget, khususnya di luar negeri ya. Karena kebanyakan memang lulusan dari luar negeri, ada yang dari S3, ada yang S3 di luar negeri, ataupun dari S1 pun mereka udah dari luar negeri gitu. Jadi mungkin kalau di luar negeri itu punya pengalaman yang lebih apa ya, lebih intens lagi daripada di Indonesia gitu ya. Iya. Jadi banyak yang lebih diajarkan gitu dari pengalaman-pengalaman mereka dari luar negeri. Oke, coba selama kau kuliah dengan dosen-dosen itu ada nggak yang kayak misal matkul yang kau struggle gitu, agak susah, sulit gitu untuk diikuti. Dan matkul itu matkul apa dari kau? Kalau matkul yang struggle banget ya, itu tuh banyak sih. Yang pasti statika struktur ya. Statika struktur itu mungkin dia pakai rumusnya sedikit. Ya. Kayak cuma sigma F sama dengan 0. Nah, Sigma M, sigma moment sama dengan 0. ya. Ternyata itu tuh kayak hitung-hitungannya sederhana sebetulnya, tapi itu melatih daya analisis kita. Nah, itu sih yang bikin susah. Ya soalnya harus pakai logika juga di situ. Nggak bisa sekedar ikut rumus-rumus doang. Kayak arah momennya itu kita harus tentuin sendiri, arah gayanya dan juga sudut-sudutnya. Jadi kayak kan gaya nggak bakal lurus vertikal sama horizontal doang, tapi ada miring yang dimana ada sudutnya. Di situ kita juga harus hafal sudut istimewa ya gue. Ya, jadi semua yang dipelajarin pas SMA itu udah pasti masuk ya, misal trigonometri, terus ya banyak lah gitu ya. Nah, coba yang dari biasanya kan aku denger dari orang-orang itu mereka paling takut kalkulus atau matematika teknik itu. Gimana coba experience-mu di kedua matkul itu? Kalau itu mah kalau kalkulus ya, karena memang dulu base-nya di SMA, terus di IPA juga, jadi kayak tinggal mengingat lagi aja gitu. Terus ada bagian yang mungkin lebih mendalam lagi, kayak misalnya dulu kan pas di SMA itu pelajarin turunan juga, tapi itu kayak cuma sekedar mempelajari konsep turunan. Nah kalau di kuliah ini dia lebih ke pengaplikasiannya kayak gimana, jadi kayak lebih mendalam lagi gitu, Mir. Iya, soalnya kan kayak pas SMA udah ada beberapa yang dipelajari kan, tapi di sini lebih mendalam lagi kayak Iya. di expand gitu, Asli. lebih ya mendalam lah pokoknya. Terus kalau apa ya, kalau kalau kayak matkul di konversi gitu kan banyak hitung-hitungan juga, ada struggle-nya juga nggak di situ? eh Mata kuliah apa? Di konversi energi Oh, kayak konversi termo, energi. perpan gitu. Itu udah pasti ya. Apalagi kalau yang dulunya di SMA terus jurusan IPA pasti ngerasain, pernah belajar lah termodinamika kan. Iya. Dulu aja pelajaran termodinamika tuh kayak aduh pusing minta ampun gitu. Nah, di kuliah ini lebih deep lagi, yang mana itu lebih bikin otak mau meledak gitu. Iya. Ya lebih mendalami banget gitu. Jadi banyak hal yang harus dipelajari tentang suatu hal yang kita udah pelajari gitu, lebih di expand. Tapi pesanku ya, kalau mau dapat nilai yang bagus, kalian aktif aja di kelas. Kayak kalau disuruh maju sama dosen, maju aja. Kalau ada dikasih kesempatan untuk dapat nilai tambahan gitu, ya ambil aja lah. Ya yang awalnya pasti ragu dapat nilai bagus, di ujung-ujungnya dapat A kan. Betul. Iya kan, Boy? Karena biasa juga dosen itu kayak ngadain apa sih, kayak soal rebutan nih misalnya. Itu kan masuknya ke nilai keaktifan. Nah di tiap dosen itu pasti ada nilai keaktifannya sendiri gitu.
Coba Boy, sebelum kita akhirin podcast hari ini, kan ini pasti yang nonton bukan hanya mahasiswa mesin Unila kan, pasti ada juga yang mau masuk mesin Unila gitu. Coba pesanmu untuk yang mau masuk ke mesin Unila itu apa? Pesannya, kalian jangan takut untuk masuk mesin Unila karena kadang semua yang kita takuti itu seru nantinya. Jadi kayak jangan takut mencoba hal baru aja sih. Karena di mesin itu banyak hal baru yang bakal kalian ambil gitu loh. Yang bakal kalian tahu gitu. Coba kalau pesan untuk mahasiswa aktif nih yang sedang berjuang di kuliah di teknik mesin manapun, bukan di Unila aja, coba pesan untuk mereka. Semangat deh, apalagi mungkin yang udah setengah perjalanan itu angkatan 24 ya, yang sekarang ini mau lanjut konsentrasi, pasti bingung kan, terus udah mulai menjurus juga, mau nyari magang-magang apa nih. Nah itu pesan saya sih terus semangat, karena terus semangat dan terus teliti ya, untuk mengambil kesempatan, karena menurut saya semakin lama kesempatan itu kita harus lebih teliti gitu. Oke, so thank you ya itu udah ngasih pesan dan kesan kepada orang-orang yang nonton Mac Podcast ini. So I think that's all the time we have for this Mac Podcast. Oke, thank you ya Goy udah mau itu datang ke Mac Podcast hari ini jadi jadi guest lah hari ini. Oke, so terima kasih semuanya udah nonton and stay tuned in the next Mac Podcast.